Kali ini aku sedang di jalan tol menuju ke Surabaya, berangkat dari Yogyakarta pukul 9 malam. Itu perkiraan sampai di Surabaya di subuh hari. Kali ini kita berangkat rame-rame satu mobil yang rencananya besok mau kondangan ke nikahan temen. Selain itu kita juga akan berwisata ke beberapa tempat di Surabaya. Nah, sekarang kita sudah ada di rest area yang kurang lebih 30 menit dari jalan keluar gerbang tol menuju ke kota Surabaya. Oke, sekarang kita sudah di pintu keluar tol. Setelah keluar dari pintu tol dan ternyata Masya Allah matahari sudah bersinar, sunrise ini ya, ini golden sunrise. Jadi kita sudah dekat, sudah menuju ke Masjid Al-Akbar. Ini perjalanan menuju Masjid Al-Akbar, karena tempat pertama yang akan kita kunjungi di Surabaya yaitu Masjid Al-Akbar. Setelah dari Masjid Al-Akbar kita nanti akan makan dulu dan baru ke kondangan temen. Dan alhamdulillah kita sudah tiba di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dan ini kali pertamaku berkunjung ke Masjid Al-Akbar Surabaya. Di luar ekspektasiku, ternyata Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini besar banget teman-teman, Masya Allah. Dan aku cari-cari seberapa luas sih masjid ini sebenarnya. Ternyata masjid ini bisa menampung 30 sampai 36 ribu jamaah. Dikutip dari website resmi masjidalakbar.or.id. Kemudian masjid ini juga berdiri di lahan seluas 11,2 hektar. Dan Masya Allahnya lagi, ternyata di sekitar masjid ini digunakan oleh masyarakat untuk berkegiatan di pagi hari. Kebetulan ini kita tiba di pagi hari ya. Seperti misalnya mereka lari pagi di sekitar masjid. Kalau di kota-kota lain mungkin kita biasa jogging di taman yang ada trek joggingnya atau di lapangan sepak bola. Tapi kali ini bisa jogging di lapangan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Wah, keren ya. Masjid yang berdiri megah di luas lahan 11,2 hektar ini dibangun pertama kali pada tanggal 4 Agustus pada tahun 1995. Kemudian 5 tahun setelahnya masjid ini diresmikan pada tanggal 10 November tahun 2000. Pemilihan tanggal peresmian masjid ini disamakan dengan hari jadi kota Surabaya dan sekaligus hari pahlawan. Selain itu pemilihan waktu peresmian juga dibarengkan dengan hari jadi Institut Teknologi 10 November atau sering kita dikenal dengan ITS Surabaya. Karena tim dari ITS yang merancang bangunan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Wow, keren ya. Luas bangunan Masjid Al-Akbar kurang lebih sekitar 28.509 meter persegi. Lokasinya terletak di kawasan Pagesangan, Surabaya Selatan, tepatnya di tepi jalan tol Surabaya Malang ya teman-teman. Selain itu, Masjid Al-Akbar memiliki 45 pintu dengan masing-masing setiap pintu itu memiliki 2 daun pintu. Artinya masjid ini memiliki 90 daun pintu teman-teman. Wow, banyak banget. Nah, beginilah miniatur dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Setelah tidak lama berjalan dari pintu masuk dan sekarang aku sudah tiba di dalam Masjid Nasional Surabaya. Pertama kali masuk masjid ini kesan yang aku dapatkan yaitu ternyata wow, Masya Allah luas banget. Tidak hanya terlihat dari luar, ternyata di dalamnya luas juga. Posisiku sekarang tepat berada di posisi imam. Jadi di tempat posisi imam itu ada ukiran-ukiran kaligrafi, di samping kiri kanannya juga ada ukiran-ukiran yang didominasi dengan warna gold ya teman-teman. Itu menambah kesan mewah, kesan megah di dalam Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini. Oh ya teman-teman, jadi Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya itu memiliki satu menara yang tingginya itu 99 meter yang mirip dengan jumlah nama Asmaul Husna. Setelah dari Masjid Nasional Surabaya dan tadi sempat makan juga, sekarang kita OTW kondangan ke tempat teman. Nah, sekarang kita melewati jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura dengan panjang kurang lebih 5.438 meter
dan membuat jembatan Suramadu menjadi salah satu jembatan terpanjang yang ada di Indonesia saat ini. Setelah selesai kondangan, kami pun kembali ke kota Surabaya dan berlanjut ke destinasi berikutnya. Destinasi yang kami kunjungi adalah Museum Kapal di Surabaya. Jadi sekarang lagi ada di kapal, Museum Kapal yang ada di Surabaya. Jadi sekarang kita masuk, ada apa aja yang di dalam, langsung saja. Ini ada 4 buah peluncur torpedo di bagian depan kapal. Jadi ini ruang pertama ya, tadi ada ruang torpedo. Ini keterangannya. Tentara yang bertugas. Sekarang berada di ruang komunikasi. Nah, ruang untuk mengirim dan menerima berita dan sekaligus tempat informasi tempur kapal. Jadi ini kamar kapal tempur ya. Kita masuk ke ruang berikutnya. Jadi kita masuk semacam lorong ya. Ini lorong kecil ini. Untuk pindah ke ruang berikutnya. Jadi di dalamnya kelihatan banyak sekali alat ya, jadi terlihat rumit. Ini banyak semacam kemudi. Ini bilik hitung sasaran torpedo. Ternyata di dalam kapal selam itu cukup besar. Jadi tadi sudah melewati 2 kali pintu kecil yang di belakang itu, yang bentuknya lingkaran. Sekarang kita pindah ruangan lagi. Banyak mesin-mesin ya. Nah, ini pintu yang kita lewatkan tadi, bentuk lingkaran. Jangan khawatir kepanasan di dalam kapal ini karena sudah dilengkapi dengan air conditioner atau AC. Setelah tadi dari museum kapal, rencananya mau masuk ke kebun binatang ya. Tapi nggak jadi dan akhirnya mampir sebentar melihat monumen ciri khas ikonik dari kota Surabaya. Setelah itu kita siap-siap untuk pulang. Tapi rencananya kita pulang dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kenapa kembali lagi ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk start pulangnya? Karena ingin bersantai dulu di sana sebelum melanjutkan perjalanan pulang yang cukup jauh ya teman-teman. Dan akhirnya sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.